Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Imran Rosyadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan E dan juga teman-teman sekelas yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan presentasi kuliah daring pada pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga ketika yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridho, NIM 2119152. Pada kesempatan diskusi pagi hari ini saya akan memandu jalannya diskusi. Saya di sini sebagai moderator dan perkenalkan juga di sini ada tim kami. Yang pertama ada Rian Deriansyah, kemudian juga ada Puji Rahayu, dan ada Siti Saadah 2119380. Itu adalah nama anggota dari kelompok kami. Oke, selanjutnya kita akan membahas ataupun kita akan menyampaikan materi tentang pendidikan di era globalisasi. Materi ataupun sub yang akan kita bahas, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian revolusi industri 4.0. Kemudian juga ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Kemudian ada juga upaya pendidikan dalam merespon revolusi 4.0. Ya, untuk materi pertama mengenai pengertian revolusi industri 4.0 akan disampaikan oleh saudara kita Siti Saadah dengan NIM 2119380. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saadah, NIM 2119380. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian revolusi industri. Revolusi industri merupakan perubahan cepat dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik dengan menggunakan tenaga pemasok atau masukan, tenaga penggerak, tenaga pemproses, dan tenaga penghasil. Revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Franz Inggris dan Louis pada pertengahan abad 19. Kemudian menurut beberapa sejarawan, yaitu pada abad 20 menyatakan bahwa proses perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan dalam revolusi yang panjang itu adalah sebuah ironi. Menurut etimologi, sedangkan menurut etimologi, revolusi industri sendiri ditemukan dalam surat dari utusan Prancis yang bernama Louis Glaise Onzuan pada tanggal 6 Juni 1766, yang dimana dituliskan bahwasanya Prancis telah memasuki era industrialisasi pada tahun 1976. Adapun revolusi industri itu biasanya dilihat dari perubahan, namun pada hakikatnya di Inggris revolusi industri itu perubahan penggunaan produksi yang tadinya dengan tenaga manusia atau tenaga hewan digantikan dengan tenaga mesin dengan jumlah yang sangat banyak dan dengan waktu yang sangat cepat. Kemudian untuk materi selanjutnya di sini ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan yang akan disampaikan oleh Puji Rahayu dengan NIM 2119325. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu, NIM 2119325, akan menjelaskan manfaat TIK dalam pendidikan. TIK mengubah sistem pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran tradisional yang ditandai dengan interaksi tatap muka antara guru dan siswa, baik di kelas maupun di luar kelas. Di masa-masa mendatang, arus informasi akan semakin meningkat dan berkembang dengan pesat, menuntut siapapun untuk bisa beradaptasi dengan teknologi informasi tersebut agar tidak ketinggalan zaman. TIK juga mempunyai banyak manfaat untuk pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan apa saja manfaat TIK dalam dunia pendidikan. Yaitu yang pertama, sebagai infrastruktur pembelajaran.
Pada poin pertama ini, TIK berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan materi yang tersedia di mana saja dan kapan saja, sehingga siswa dapat tetap belajar melalui gadget mereka kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, sebagai sumber bahan ajar. Sekarang sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja, tetapi TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Pada poin ini, TIK akan membuat proses belajar mengajar lebih inovatif dan menyenangkan. Para murid juga bisa mengeksploitasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. Yang keempat, sebagai skill dan kompetensi. Pada poin ini, TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tetapi disesuaikan dengan porsinya sesuai masing-masing. Yang kelima, sebagai sumber informasi penelitian. Proses penelitian akan mudah dilakukan berkat adanya TIK sebagai sumber informasi. Keberadaan TIK juga membuat penelitian seorang dapat dimanfaatkan dan diketahui oleh orang lain. Yang keenam, sebagai media konsultasi. Pada poin ini, TIK banyak dimanfaatkan untuk media berkonsultasi oleh tenaga pendidik maupun pelajar untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Yang terakhir, sebagai media belajar online. Banyaknya website, blog, forum, atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Mungkin itu saja manfaat TIK dalam pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh makalah yang lain. Terima kasih. Oke, jadi materi yang terakhir ini adalah upaya pendidikan dalam merespon revolusi industri 4.0 yang akan disampaikan oleh saudara kita Rian Deriansyah. Baik, perkenalkan nama saya Rian Deriansyah, NIM 2119260. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Pengaruh revolusi industri 4.0 sangat besar dampaknya bagi tatanan kehidupan di dalam masyarakat, tak terkecuali bagi tatanan kehidupan di dalam sektor pendidikan, khususnya di bidang teknologi. Hal ini menjadikan proses pendidikan harus mulai beradaptasi dengan adanya revolusi industri 4.0, yakni dengan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Di Indonesia sendiri, pemanfaatan teknologi memang belum semaju, belum semaksimal negara-negara lain. Namun ini menjadi tantangan baru bagi pengajar supaya bisa memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang ada. Dalam menghadapi arus pendidikan di era revolusi industri 4.0, selain seorang pengajar harus menguasai teknologi, juga setidaknya mempunyai 6 kriteria kompetensi yang harus dikuasai. Yang pertama, critical thinking and problem solving, atau keterampilan berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Seorang pengajar harus memiliki kemampuan menalar, memahami, membuat pilihan yang rumit, serta memecahkan keterkaitan antar permasalahan, kemudian menyusunnya, mengungkapkannya, menganalisa, serta menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, communication and collaborative skill, atau keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Seorang pengajar harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, yakni mampu menyampaikan informasi atau ilmunya kepada peserta didik dan dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Juga harus mampu mengkolaborasikan antara ilmu yang dia miliki dengan ilmu teknologi. Yang ketiga, creative and innovative skill, yaitu keterampilan berpikir kreatif serta inovatif. Berpikir kreatif serta inovatif menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Karena untuk menghadapi revolusi industri 4.0, seorang pengajar harus berpikir kreatif, harus bisa mengakali bagaimana caranya memanfaatkan teknologi yang terbatas namun bisa maksimal dimanfaatkan sehingga peserta didik bisa
belajar dan belajar ilmu secara baik. Berpikir inovatif juga sangat diperlukan supaya seorang pengajar mampu menginovasikan sesuatu hal sehingga bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, Information and Communication Technology Literacy atau literasi teknologi informasi dan komunikasi. Seorang pendidik harus membekali dirinya dengan literasi bacaan tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dengan cara memperbanyak literasi bacaannya tentang materi TIK, maka dalam proses pembelajaran seorang pelajar nantinya tidak akan tertinggal kemampuannya oleh peserta didik, karena pada masa sekarang peserta didik yang mayoritas adalah seorang millennials lebih menguasai mengenai TIK atau teknologi informasi komunikasi. Kemudian contextual learning skill atau mempelajari kemampuan kontekstual. Seorang pendidik harus memahami TIK, maka akan mudah baginya untuk mempelajari TIK, untuk menerapkan pembelajaran kontekstual, karena materi yang bersifat abstrak seperti kontekstual akan mudah disajikan dalam materi yang dalam materi media TIK. Kemudian yang keenam, Information and Media Literacy atau literasi media informasi. Media sosial pada masa sekarang ini tak bisa dipungkiri menjadi media yang sangat banyak dipakai oleh peserta didik. Hal ini harus bisa dimanfaatkan oleh seorang pengajar. Bagaimana caranya media sosial bisa menjadi media pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri setelah ini. Ya, selain dari 6 poin yang telah disebutkan oleh Saudara Rian Deriansyah, di sini juga ada upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 bagi pendidikan. Ya, yang pertama di sini ada inovasi teknologi. Jadi diharapkan ada penemuan inovasi teknologi baru karena teknologi dalam industri 4.0 ini sangatlah dibutuhkan. Karena pada sistem era globalisasi sekarang ini jaringan iptek, ilmu pengetahuan teknologi ini sangatlah deras ya, sangatlah luas. Jadi diharapkan bisa memunculkan inovasi teknologi baru yang bisa menunjang pendidikan lebih mudah maupun lebih efisiensi lagi. Oke, kemudian pada poin 2 di sini ada perbaikan sumber daya manusia. Jadi jika sumber daya manusia di Indonesia ini sangat baik, maka kemungkinan sumber daya alam di Indonesia ini bisa diolah dengan lebih baik daripada sebelumnya. Ini sangat sekali dibutuhkan mengenai sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga ini ada mengubah metode pembelajaran menjadi lebih modern. Jadi misalkan pada metode pembelajaran sebelumnya ini banyak mahasiswa ataupun banyak siswa yang mungkin merasa kurang semangat, merasa gabut ataupun sebagainya karena dengan sistem pembelajaran yang monoton, maka diharapkan dalam revolusi industri 4.0 ini bisa memunculkan metode pembelajaran yang baru, di dalam artian agar para siswa ataupun para mahasiswa ini bisa belajar dengan lebih giat dan lebih semangat tentunya. Kemudian di sini yang poin 4 ada menyediakan berbagai fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Jadi untuk fasilitas diharapkan kepada semua perguruan tinggi maupun semua sekolah yang ada di Indonesia ini bisa menunjang kebutuhan para siswa, di dalam arti misal komputer di dalam universitas maupun di dalam sekolah ini sudah tidak pakai komputer yang sehari lama, di dalam artian karena pada era sekarang ini apapun orang itu lebih suka dengan hal yang lebih cepat. Jadi kalau apapun lemot itu akan membuat seorang ini menjadi lebih malas. Jadi untuk semangat dalam kegiatan suka dengan teknologi itu akan menurun. Yang kelima di sini ada membentuk generasi yang kreatif, inovatif dan kompetitif. Kemudian yang keenam ini juga ada mengembangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan ini juga sangat dibutuhkan pada era globalisasi, era revolusi industri 4.0 bagi pendidikan. Karena ini juga bisa menunjang pendidikan Indonesia lebih maju dan lebih baik ke depannya. Kemudian yang poin terakhir ini perlu adanya revisi kurikulum dari pemerintah. Jadi dimisalkan kurikulum sebelumnya ini masih kurang efisien, maka pemerintah bisa memperbarui kurikulum menjadi lebih
efisiensi lagi dan bisa mengevaluasi dari kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum yang baru dengan metode yang dapat meningkatkan pembelajaran di sini. Ya, setelah kita mempelajari tentang pendidikan di era globalisasi ini pada industri 4.0 ini, diharapkan setelah apa yang kita pelajari ini bisa kita tanam pada revolusi 4.0 pada saat ini. Jadi cukup sekian presentasi ataupun penyampaian diskusi hasil dari kelompok kami. Apabila ada banyak kata maupun kalimat yang kurang berkenan ataupun kurang efektif, kami banyak minta maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.